Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Mimin di channel Bocah Indigo. Seperti biasanya, pada kesempatan kali ini admin akan sedikit membagikan kisah. Kisah ini merupakan kisah lanjutan dari yang kemarin, yang berjudul Bawa Kembali Darahmu. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Namun sebelum kita lanjut ke inti ceritanya, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke inti ceritanya. Sesaat setelah kondisi Rani sudah membaik, ia pun kemudian meminta untuk melanjutkan pendakian menuju posko kedua. Kondisiku udah membaik nih, ayo lanjut naik, ucap Rani. Beneran? Kondisi kamu udah membaik? Tanya aku. Iya, ucap Rani. Kami pun kemudian melanjutkan pendakian menuju posko kedua. Jarak pos 1 dan pos 2 Ratu Rejeng paling dekat, dengan rute yang cukup landai. Di awal jalur sedikit menanjak dengan kondisi jalan tanah setapak, namun kondisi jalan masih termasuk landai. Kanan kiri berupa semak dan pepohonan. Waktu pendakian menuju posko kedua cukup sebentar, kurang lebih 45 menit hingga 1 jam perjalanan. Hari pun semakin larut, kantuk pun tidak bisa aku tahan. Namun aku tetap berusaha untuk terjaga. Sesekali aku menepuk-nepuk pipiku agar lekas sadar dari kantuk yang tidak bisa aku hindarkan. Sepanjang pendakian menuju posko kedua, kami berlima hanya terdiam. Langkah yang cukup landai membuat kami merasa cukup nyaman selama pendakian menuju pos kedua. Sena pun mencoba untuk memecah suasana keheningan ini dengan melempar beberapa candaan. Ada aja di sini ada gadis cantik dengan riasan tipis di wajahnya. Pasti mata aku langsung melek, ucap Sena. Lah, di sini lo ada gadis cantiknya, ucapku membalas candaan Sena. Ana bukan cantik, tapi barbar, ucap Sena sembari tertawa keras. Kalau emang ada gadis cantik di sini, emang kamu berani buat ngajak kenalan, ucap Ahmad meledek. Ya tentulah, aku kan udah belajar ilmu gombal dari Rudi, ucap Sena. Ngaco kamu, aku aja masih jomblo, ucap Rudi kesal. Saat kami sedang membicarakan perihal gadis cantik, tiba-tiba saja dari kejauhan Rani melihat ada sosok perempuan dengan kebaya yang melekat di tubuhnya. Kebaya berwarna kuning yang dikenakannya membuat parasnya begitu cantik. Itu loh, gadis cantik di ujung pohon sana. Coba deh kalian lihat, ucap Rani sembari menunjuk ke arah gadis yang dimaksudnya. Aku dan teman-teman pun langsung mencari sosok gadis itu. Namun anehnya, hanya Sena yang bisa melihat sosok gadis itu. Wah, iya tuh cantik banget, ucap Sena. Di mana? Aku nggak lihat apa-apa, ucapku. Sama aku juga nggak lihat, ucap Rudi dan Ahmad. Itu loh di pojok, gadis cantik dengan kebaya kuning. Irasnya pun tipis-tipis dan benar-benar cantik, ucap Rani. Iya, aku juga lihat, gadis itu benar-benar cantik. Sepertinya Tuhan langsung menjawab doaku untuk dipertemukan dengan gadis cantik di gunung ini, ucap Sena. Sena pun kemudian bergegas untuk menghampiri gadis itu, namun aku langsung mencoba untuk menahannya. Siapa tahu itu gadis jadi-jadian, ucapku. Mana ada sih gadis jadi-jadian secantik itu, nak, ucap Sena. Sena seakan-akan sudah terpikat dengan kecantikan gadis itu. Ia benar-benar tidak menggubris ucapanku.
Terlebih lagi di antara kami ada Rani yang ternyata melihat gadis itu juga, sehingga ia semakin yakin kalau gadis itu bukanlah makhluk lain. Ini kesempatan langka loh. Kapan lagi kita naik gunung dapat bonus gadis cantik, ucap Sena. Sena pun berjalan ke arahnya, dan kami berempat hanya bisa memandanginya dari jauh. Aku mencoba menanyakan keberadaan gadis itu pada Rani, sebab aku, Rudy dan juga Ahmad benar-benar tidak melihat gadis itu. Tempat yang ditunjukkan oleh Rani benar-benar sepi, tak ada satu orang pun. Bahkan pendaki lain pun tidak ada, sehingga rasanya tidak mungkin jika di tempat sesepi itu ada gadis cantik yang berdiam diri sendirian tanpa satu teman pun. Emang kamu beneran lihat gadis itu, Ran? Tanya aku. Lihat nak, wajah gadis itu benar-benar jelas kok. Persis gadis Jawa dengan konde dan kebaya kuningnya. Bahkan dia sempat tersenyum ke arah kita tadi, ucap Rani. Tapi aku, Ahmad, dan Rudy gak ngeliat, ucapku. Aku juga bingung, kenapa hanya aku dan Sana yang lihat. Kalau dia benar-benar manusia kan tentu kalian semua bisa melihat gadis itu, ucap Rani. Rudy pun menunjukkan ekspresi seakan-akan dia mengingat sesuatu. Dia kemudian bergegas untuk menarik Sana kembali ke rombongan kami. Terlihat dari jauh Rudy sempat menunjukkan ekspresi marah ke Sena. Alhasil, saat sebelum Sena sampai di tempat gadis yang dilihatnya itu, Rudy lebih dulu menarik tangannya. Apa sih Rud? Kok sikap kamu tiba-tiba aneh? Ucapku. Bukan aku yang aneh, tapi Sena. Lah kenapa? Ini bukan kali pertama dia mendaki ke Semeru, tapi dia lupa akan salah satu mitos di Semeru, ucap Rudy. Mitos apa? Mitos adanya sosok Dewi di Semeru yang memakai kebaya kuning. Itu artinya sosok yang dilihat oleh Sena dan Rani itu bukan manusia, melainkan makhluk halus. Kalau tadi Sena mendekat ke arahnya, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada Sena, ucap Rudy. Tapi aku gak ngelihat gadis itu sebagai makhluk lain, Ruth. Dia sama seperti kita, ucap Sena. Kamu telah dibutakan oleh sosok itu tanpa kamu sadari, ucap Rudy. Rudy dan Sena pun terlibat cekcok tak berujung. Di satu sisi, Rudy ingin menyadarkan Sena bahwa apa yang dilihatnya adalah salah. Namun di sisi lain, Sena merasa bahwa Rudy telah menggagalkan kebahagiaannya. Aku dan yang lain mencoba melerai keduanya agar tidak cekcok terus-menerus. Namun mereka tidak mengindahkan ucapan kami, hingga aku pun naik pitam dan membentak keduanya. Diam! Niat kita kesini itu bukan untuk bertengkar, ucapku. Teman-teman yang lain pun menatap ke arahku, sebab mereka belum pernah melihat amarahku sebelumnya. Rudy dan Sena pun terdiam setelah mendengar bentakanku. Kalau kalian berdua tetap ingin ribut, lebih baik aku, Ahmad dan Rani lanjutkan perjalanan bertiga tanpa ada kalian, ucapku. Rudy dan Sena pun terdiam setelahnya. Meskipun aku melihat ekspresi marah di raut wajah mereka, namun aku berusaha sebisa mungkin untuk bisa menenangkan keduanya. Aku tidak ingin ada perpecahan di dalam pendakian ini. Bukankah kekompakan menjadi salah satu kunci keberhasilan dari sebuah pendakian? Lalu sekarang gimana? Mau lanjut bertengkar atau mau lanjut naik ke pos 2? Tanyaku. Maaf teman-teman, aku terbawa emosi. Kita lanjutkan perjalanan, ucap Rudy. Kamu gimana Sen? Masih mau ngejar gadis itu? Tanyaku. Maaf teman-teman, ucap Sena. Aku pun merasa lega karena keduanya sudah mau menurunkan ego masing-masing. Setelahnya kami pun melanjutkan pendakian menuju posko kedua. Nyatanya jalur yang landai dan cepat tidak menandakan semuanya akan tetap baik-baik saja. Terbukti dengan adanya konflik di antara kami yang membuat perjalanan menuju pos kedua sedikit terhambat. Jika keduanya tidak berhasil dilerai, mungkin kami sudah terbagi menjadi dua kelompok. Dan jika hal itu terjadi, pendakian kali ini benar-benar tidak akan berhasil. Impian untuk menaklukkan Semeru pun tidak akan terwujud dalam waktu dekat. Syukurlah, semuanya masih bisa diatasi dengan baik. Perjalanan kami pun kini dipenuhi dengan keheningan. Sena tak lagi melempar candaan dan Rudy tak lagi memberikan arahan pada kami. Aku berharap amarah mereka lekas mereda, agar semuanya bisa kembali seperti semula. Sebab perjalanan masih panjang. Tentu,
akan ada banyak persoalan di posko-posko selanjutnya. Mengingat saat ini kami sedang melakukan pendakian ke gunung dengan sejuta misteri. Di tengah perjalanan aku merasa ada hal yang terlihat aneh dari Rani. Ia nampak sangat pucat, bahkan bibirnya pun seperti orang yang sedang menggigil. Aku mencoba mendekat ke arahnya untuk memastikan kondisi Rani. "Ran, kenapa? Muka kamu pucat banget loh," ucapku. Aku pun mencoba untuk memastikan kondisi Rani dengan memegang dahinya, dan ternyata tubuhnya benar-benar dingin. "Aku gak apa-apa kok nak," ucap Rani. Enggak, kamu sakit ini. Kita harus berhenti dulu," ucapku. Aku pun berpikir bahwa kondisi Rani yang seperti sekarang terjadi karena hari ini merupakan hari pertamanya datang bulan. Namun aku tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya pada teman-teman yang lain. Jika mereka tahu, tentu mereka akan meminta Rani untuk menghentikan pendakian dan menyuruhnya untuk kembali ke base camp. Sedangkan di sisi lain aku sudah berjanji ke Rani untuk tidak mengatakan hal yang sebenarnya pada teman-teman, sebab ia sangat ingin sampai ke puncak Semeru. Saat aku mengatakan bahwa kondisi Rani sedang tidak baik-baik saja, semua teman-teman pun mendekat ke arah Rani. Raut wajah khawatir juga terlihat dari wajah mereka. "Kamu sakit, Ran?" tanya Rudy. "Enggak," ucap Rani. "Kamu jangan paksain diri kamu, Ran. Tubuh kamu dingin banget loh. Bibir kamu juga sangat pucat. Lebih baik kita berhenti dulu," ucapku. "Tapi kita tadi udah sering istirahat loh," ucap Ahmad. "Lebih baik banyak istirahat tapi semuanya aman, dibandingkan sedikit istirahat tapi terkesan memaksakan kondisi yang memang tidak baik-baik saja," ucap Rudy. Mau gak mau, semua teman-teman pun ikut beristirahat bersama sampai kondisi Rani kembali pulih. Terlalu sering istirahat memang akan memperlambat pendakian. Namun bukankah saat melakukan pendakian keegoisan harus disingkirkan sejenak? "Kamu sanggup lanjut naik gak, Ran? Atau mau turun aja ke base camp? Biar nanti aku antar," ucap Sena. "Lah, itu benar. Kalau gak kuat lebih baik turun aja, Ran," ucap Ahmad. "Tapi aku pengen sampai puncak," ucap Rani. "Jangan dipaksain, Ran," ucap Sena. "Lebih baik kita rehat dulu, semisal memang kondisi Rani tak kunjung pulih. Aku juga mau kok antar Rani turun ke base camp," ucapku. "Yaudah, kita coba istirahat dulu ya, beberapa saat," ucap Rudy. Kami semua pun setuju dengan ucapan Rudy. Aku sadar, pasti di antara kami ada yang kesal karena terus-menerus istirahat. Namun aku tidak bisa berbuat banyak. Aku hanya ingin turut serta mewujudkan keinginan Rani untuk bisa sampai di puncak. Beberapa waktu pun berlalu. Rudy pun kemudian menanyakan kondisi Rani sebelum melanjutkan perjalanan untuk menuju pos 2. "Gimana, Ran? Udah membaik?" tanya Rudy. Udah, ayo jalan," ucap Rani. Aku tahu betul Rani menahan rasa sakitnya di depan yang lain agar ia tetap bisa melanjutkan pendakian ini. Ia bahkan mencoba tersenyum di hadapan semuanya. Aku pun berbisik lirih tepat di telinga Rani. "Kamu yakin mau lanjut jalan? Aku tahu kalau kamu lagi ngerasain sakit," ucapku lirih. "Aku gak apa-apa, nak. Aku sangat ingin sampai ke puncak," ucap Rani. "Tapi kan kamu bisa naik lain kali lagi, kan?" ucapku lirih. "Gak ada lain kali, nak. Kita kan gak pernah tahu," ucap Rani. Aku pun mengikuti ucapan Rani karena tidak ada pilihan lain. Rani sangat ingin sampai ke puncak, dan baginya tidak ada waktu lain selain sekarang. Aku hanya bisa menjaga Rani semampuku. Semoga saja Rani benar-benar baik-baik saja. Kami semua pun kemudian melanjutkan pendakian menuju posko kedua. Perjalanan kami masih dipenuhi dengan keheningan. Hingga saat kami berjalan, kami melihat ada cahaya yang begitu terang. Cahaya itu berasal dari kobaran api yang terlihat begitu nyata. Kalian lihat gak? Ada api terbang itu di depan," ucap Sena yang saat itu berjalan di urutan paling depan. "Iya, aku lihat. Jangan-jangan itu Banaspati," ucap Ahmad. "Masa di gunung ada Banaspati sih?" tanyaku. "Kita kan gak pernah tahu," ucap Ahmad. Kami pun tetap berjalan dan berusaha untuk menyorokkannya. Meskipun kami benar-benar merasa deg-degan dengan pemandangan yang kami lihat di depan.
Semakin kita berjalan, cahaya itu semakin jelas terlihat. Mungkin saja itu rombongan pendaki atau rombongan penduduk sekitar sini, ucap Rudi. Bisa jadi sih, ucap Sena. Semakin kami berjalan, semakin dekat pula kami dengan cahaya itu. Dan nyatanya, saat cahaya itu melintasi kami, itu bukanlah Banaspati, melainkan rombongan para pendaki yang terlihat begitu aneh. Mereka beranggotakan 10 pendaki dengan kayu obor melekat di tangannya. Pakaian yang mereka kenakan benar-benar aneh. Mereka mengenakan pakaian khas masyarakat Jawa dengan kebaya dan kondium melekat di tubuhnya bagi kaum perempuan dan beskap bagi kaum laki-laki. Wajah mereka terlihat datar tanpa ekspresi. Namun ketika mereka melewati kami, salah satu orang berjalan di urutan paling depan tersenyum ke arah kami. Karena merasa disapa, kami pun berbalik melempar senyum pada mereka. Meskipun tidak semua orang di rombongan itu melempar senyum yang serupa. Anehnya, semua orang melihat rombongan itu tersebut melintas. Memangnya zaman sekarang masih ada ya pendaki naik gunung pakai pakaian kayak itu? Tanya Sena. Ini kali pertama aku melihatnya, ucap Ahmad. Sama, atau mungkin mereka bukan pendaki ya, ucap Sena. Kalau mereka bukan pendaki lalu apa? Tanyaku. Mereka bisa jadi penghuni Semeru, ucap Rani tiba-tiba. Hus, jangan bikin kita merinding, ucapku. Saat setelah Rani mengatakan kalimat tersebut, pandangannya kemudian terus tertuju pada rombongan orang pembawa obor itu. Seakan terjadi komunikasi antara Rani dengan mereka. Iya, kami akan kembali, ucap Rani ketakutan. Tiba-tiba saja Rani mengatakan kalimat aneh untuk kedua kalinya. Aku pun kaget saat mendengarnya. Maksud kamu apaan? Tanyaku. Lebih baik kita lanjut jalan dan hiraukan mereka, ucap Rudi. Kami pun memilih untuk melanjutkan perjalanan. Namun aku masih penasaran dengan apa yang dimaksud oleh Rani. Aku pun penasaran dengan rombongan itu. Saat aku mencoba menoleh ke arah belakang, rombongan itu sudah menghilang. Perasaanku semakin nano-nano saat melihat kejadian itu. Namun aku tidak berani untuk mengatakan pada yang lain. Khawatir hal itu akan menimbulkan beban baru untuk mereka. Aku pun mencoba mendekat ke arah Rani, sebab aku sangat yakin ia tahu sesuatu. Aku pun sengaja memperlambat langkahku. Siapa yang harus kembali, Ran? Bisikku pada Rani. Kita semua, ucap Rani. Alasannya, mereka mengatakan bahwa akan ada malapetaka jika kita terus naik, ucap Rani. Malapetaka apa yang mereka maksudkan? Tanyaku. Aku sendiri juga tidak tahu. Lebih baik kita hiraukan saja, ucap Rani. Aku benar-benar merasa aneh dengan hal itu. Malapetaka apa yang dimaksud oleh mereka? Dan mengapa mereka hanya berkomunikasi dengan Rani seorang, sedangkan aku dan yang lain tidak mendengarkan apapun. Bahkan kami tidak tahu ada kalimat yang keluar dari mulut rombongan itu. Aku pun terdiam setelahnya. Nampaknya ada yang tidak biasa dari Rani. Sejak awal dia selalu mengalami hal-hal janggal selama pendakian. Aku pun berpikir mungkin kejanggalan yang kerap kali menghampiri Rani itu terjadi karena dia sedang datang bulan. Sebab yang aku tahu sebelumnya Rani tidak bisa merasakan hal-hal kayak gitu yang dialami saat ini. Perihal malapetaka, aku tidak ingin teman-teman yang lain mengetahuinya. Cukup aku dan Rani saja. Aku tidak ingin ada rasa takut yang menyelimuti pendakian ini. Sebab perjalanan kami sudah cukup hambar karena ada beberapa persoalan. Aku ingin mengembalikan keasyikan pendakian ini. Jangan kasih tahu perihal malapetaka itu ya, Ran. Aku gak ingin mereka tahu, ucapku pada Rani. Iya nak, aku akan coba untuk tidak berbincang perihal ini pada siapapun, ucap Rani. Aku percaya sama kamu, ucapku. Kami pun terus berjalan menuju posku kedua. Aku berjalan tepat di belakang Rani. Saat kami hampir sampai di pos 2, aku melihat ada noda di celana yang dipakai oleh Rani.
Sepertinya darah haidnya bercacar ke celana miliknya. Aku pun mencoba untuk menegurnya agar teman yang lain tidak tahu dan tidak curiga. "Ran, kayaknya kamu tembus deh," ucapku. "Yang benar nak?" tanya Rani. Setelahnya Rani pun mencoba mengecek celana miliknya, dan benar saja darah menempel di celananya. Ia pun kebingungan setelahnya. Meskipun saat ini kami sedang melakukan pendakian di malam hari, namun tetap saja noda darah itu terlihat begitu jelas dan bisa membuat yang lain tahu bahwa aku sedang datang bulan. "Cepat kamu ganti pembalutmu," ucapku menasihati. Rani pun mengikuti saranku. Ia kemudian meminta izin pada kami untuk pergi mencari tempat yang aman dengan alasan ia hendak buang air kecil. Rudy sebagai leader pun tidak menaruh curiga sedikit pun pada Rani. Sembari menunggu Rani menuntaskan kesibukannya dengan darah haid di celananya, sejujurnya aku mulai khawatir sebab darah yang keluar dari Rani begitu banyak dan sangat pekat. Aku bisa mengetahuinya dari noda di celana milik Rani. Bodohnya, saat selesai membersihkan darah haid, Rani melakukan kesalahan yang baru ketahui. Ia langsung membuang pembalut itu yang berisi darah haidnya itu begitu saja, tanpa dibersihkan terlebih dahulu, dan bahkan sampai darahnya tersebut bercacar kemana-mana. Rani bahkan tidak membungkus pembalut itu dengan plastik atau sejenisnya. Ia menganggap setelah ia membuang pembalut itu, semuanya akan selesai. Saat ia selesai dengan hajatnya, aku mencoba menanyakan keberadaan sisa darah haid yang dimaksud. Betapa terkejutnya aku saat Rani mengatakan bahwa ia tak sempat menyimpan pembalut miliknya dan membuang pembalut itu tanpa adanya perbincangan sebelumnya. "Kamu yakin buang pembalut itu?" tanya pada Rani. "Aku yakin," ucap Rani. "Kenapa kamu buang sembarangan sih?" tanya aku. Jujur aku benar-benar bingung apa yang harus aku lakukan, sehingga aku pun melakukan hal yang tidak seharusnya, ucap Rani. "Gak akan ada malapetaka nak, itu hanya pembalut," ucap Rani. "Darah kamu itu menempel di sana kan? Kalau sampai darah kamu dijilati makhluk halus atau sejenisnya, kamu bisa celaka," ucapku. "Tidak akan mungkin ada kan?" ucap Rani. "Kamu gak pernah tahu kan?" ucapku kesal. Aku pun kemudian berusaha untuk mencari sisa darah yang menempel tersebut, namun hasilnya nihil. Mungkin memang pembalut itu sudah terlempar ke jurang atau sebaliknya. Setelahnya aku tidak berhenti melempar amarah pada Rani, sebab aku benar-benar tidak percaya ia akan teledor sekarang. Jika benar-benar darah miliknya dijilat oleh makhluk halus, aku benar-benar tidak bisa berkata apa-apa lagi. Di sisi lain, Rudy terus memanggil-manggil nama kami, sebab kami sudah pergi begitu lama. Menurutnya hal itu tentu sangat menghambat pendakian kami. Aku pun kemudian menegaskan pada Rani bahwa aku tidak akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu hal buruk yang bisa kapan saja menimpa Rani. "Pokoknya aku tidak bisa bantu kamu semisal nanti ada hal buruk terjadi," ucapku. "Kamu tuh jangan terlalu parno," ucap Rani. "Aku gak parno kan, aku hanya khawatir," ucapku. "Lah, sama aja. Pokoknya perihal ini semuanya aku yang akan bertanggung jawab," ucap Rani. Aku benar-benar tidak habis pikir mengapa Rani tidak pernah bisa berpikir panjang. Padahal sebelumnya ia sudah mengalami hal janggal. Seharusnya ia lebih bisa mawas diri. Karena hal itu aku menginginkan Rani untuk turun ke base camp. Sebab jika tidak segera turun, aku khawatir malapetaka tersebut benar-benar ada. Namun Rani dengan tegas menolaknya, sebab dia masih ingin sampai di puncak Semeru. Akhirnya aku dan Rani pun terlibat cekcok perihal darah haid miliknya. "Kamu tuh jangan egois, Ran. Kamu gak pernah tahu malapetaka apa yang akan datang. Kalau malapetaka itu justru menghampiri kita semua, kamu mau tanggung jawab," ucapku. "Gak mungkin nak. Kamu tuh jangan terlalu pendek gitu sih kalau mikir. Gak apa-apa kok, santai aja, semua akan baik-baik aja," ucap Rani kekeh dengan ucapannya tersebut. "Kalau kamu tetap tidak mau dengar ucapanku, lebih baik ku sampaikan hal ini pada Rudy ya," ucapku. "Silakan aja," ucap Rani. Aku pun kemudian bergegas untuk pergi ke Rudy dan yang lainnya. Aku bahkan meninggalkan Rani seorang diri. Saat aku sedang berjalan menghampiri Rudy dan yang lainnya, aku melihat sosok perempuan rambut panjang di dekat Rudy dan yang lain. Sosok itu nampak menyimpan amarah yang begitu dalam. Setelah aku memperhatikan lagi dengan seksama,
Sosok itu adalah kuntilanak. Aku benar-benar kaget akan penampakan yang aku lihat sekarang. Aku pun berjalan mundur hingga menabrak Rani. Rani yang melihatku bertingkah aneh pun menanyakan apa yang terjadi. Kenapa? Katanya mau ngomong sama Rudi yang lain. Ucap Rani menantangku. Kuntilanak, ucapku. Di mana? Tanya Rani. Itu di samping Rudi dan temannya lain. Wajahnya penuh dengan amarah. Aku benar-benar syok melihat sosok itu. Ucapku gemeteran. Mana gak ada kok, ucap Rani. Aku semakin kaget setelah Rani mengatakan bahwa dia tidak melihat sosok kuntilanak itu. Apa pandanganku yang keliru? Aku pun kemudian memberanikan diri untuk mendekat lagi ke arah Rudi dan yang lain. Hingga Rudi pun melihat dan memanggilku. Ana, ayo cepat, ucap Rudi. Rudi di belakang kamu, Rudi, ucapku. Kenapa? Tanya Rudi. Itu di belakang kamu, ucapku. Rudi pun mencoba melihat ke arah belakang, namun tidak ada siapapun. Bahkan sosok yang dilihat olehku pun tidak terlihat oleh mereka. Gak ada apa-apa kok, sepi, ucap Rudi. Iya, gak ada apa-apa, ucap Sena dan Ahmad. Karena hal itu, aku pun luput untuk memberitahukan mereka tentang darah haid milik Rani yang suatu waktu bisa menimbulkan petaka. Sepertinya pendakian ini sudah tidak baik-baik saja. Aku semakin tidak nyaman dengan pendakian Semeru ini. Bahkan puncak Semeru pun sudah tidak lagi aku inginkan sekarang. Aku dan Rani pun kemudian menghampiri Rudi dan yang lainnya. Aku pun mengatakan bahwa aku ingin menyudahi pendakian ini. Aku ingin turun, ucapku. Turun kemana? Tanya Rudi. Ke base camp lah, ucapku. Rudi dan yang lainnya pun kaget setelah mendengar ucapanku. Tapi aku benar-benar ingin menyudahi pendakian ini. Aku benar-benar sudah lelah dengan banyaknya kejanggalan yang terjadi. Terlebih lagi kami baru berjalan sampai pos 2, namun rasanya sudah sangat berat. Rudi pun mencoba mendekat ke arahku, dan dia menanyakan alasan mengapa aku sangat menginginkan untuk menyudahi pendakian ini. Kita baru saja sampai pos 2 loh. Perjalanan masih sangat panjang. Dari awal kan kamu dan Rani yang benar-benar semangat buat naik Semeru. Kenapa baru jalan sebentar udah nyerah? Tanya Rudi padaku. Terlalu banyak kejanggalan yang aku alami, Rud. Dan mungkin alam memang tidak merestui aku sampai ke Semeru, ucapku. Kejanggalan saat naik gunung itu hal biasa, nak. Kalau kita bisa yakin dengan diri kita, tentu semuanya akan baik-baik aja, ucap Rudi. Tapi saat ini, kita semua sedang tidak baik-baik saja, ucapku. Kenapa kamu ngomong gitu? Tanya Rudi. Aku pun kemudian mencoba membuka semuanya tentang Rani dan apa yang sedang dialaminya. Kamu tahu gak? Saat ini Rani sedang datang bulan. Dan kamu pasti tahu bukan, kalau perempuan yang sedang datang bulan itu tidak dianjurkan untuk melakukan pendakian. Khawatir akan terjadi malapetaka. Dan aku pikir semua kejanggalan yang kita alami itu ada hubungannya dengan Rani. Ucapku gemetaran membuka semua rahasia Rani. Ana, ucap Rani kesal. Kamu benar datang bulan kan? Tanya Rudi. Enggak, aku memang belum suci, tapi datang bulanku sudah selesai, ucap Rani mengelak. Ran, jangan bohong gitulah. Kita harus bisa mencegah semuanya, ucapku. Kalau memang kamu benar datang bulan, lebih baik kamu turun, Ran. Nanti Sena atau Ahmad akan mengantarkan kamu turun ke base camp, ucap Rudi mencoba mendinginkan suasana. Sena dan Ahmad pun ikut dalam perbincangan itu. Iya, kami mau kok antar kamu turun, ucap Sena dan Ahmad. Tapi aku sudah tuntas. Aku gak ada darah yang keluar. Aku masih bisa naik sampai ke puncak Semeru kok. Tolong percaya sama aku, ucap Rani membujuk Rudi dan yang lainnya. Aku merasa lelah dengan semua tipu muslihat yang keluar dari mulut Rani. Aku pun memilih untuk diam. Dan nyatanya Rudi dan yang lainnya lebih percaya dengan ucapan Rani dibandingkan dengan ucapanku. Aku pun benar-benar merasa lelah. Kalau memang kamu sudah merasa bersih, mungkin semuanya akan baik-baik saja. Ana, kamu mungkin capek. Mau istirahat dulu, tanya Rudi. Aku turun aja ya, ucapku. Jangan, ingat, kita naik bareng dan turun juga harus bareng, ucap Rudi. Tapi, ucapku, percaya sama aku, semua akan tetap baik-baik aja. Kalau kamu memang capek istirahat, setelahnya kita bisa lanjut ke pos-pos selanjutnya.
Sebentar lagi kita sampai pos kedua dan kita bisa langsung lanjut jalan ke pos ketiga. Setelah itu kita juga akan segera sampai di Ranu Kombolo. Tentu kamu tidak ingin melewatkan keindahan Ranu Kombolo kan? Ucap Rudi. Mendengar Rudi membicarakan tentang Ranu Kombolo, perasaanku menjadi sedikit terpacu. Rasanya aku pun juga sangat ingin menikmati Ranu Kombolo. Aku pun berpikir ulang tentang niatku untuk kembali. Jika aku tetap meninggikan egoku dan memilih untuk turun, tentu aku tidak akan bisa menikmati Ranu Kombolo. Namun jika aku sedikit bersabar dan berusaha lebih tenang, tentu aku bisa melanjutkan pendakian ini untuk bisa sampai di Ranu Kombolo dan menikmati keindahan Ranu Kombolo yang tentunya tidak ada duanya. Ya udah, aku mau lanjut jalan, ucapku. Bagus, ucap Rudi senang. Meskipun aku merasa sedikit kesal dengan Rani, namun aku berusaha untuk tidak mengindahkan rasa kesal itu. Kami pun melanjutkan pendakian hingga akhirnya kami sampai di posko kedua dan bergegas melanjutkan perjalanan menuju pos ketiga. Aku berharap semuanya berjalan dengan aman, tanpa ada kejanggalan lain. Meskipun di sisi lain kami masih ada kekhawatiran di dalam diriku karena ulah Rani dengan darah haidnya.